Saudara-saudari terkasih, setelah kematian Yesus, rupa-rupanya kehidupan para murid yang tadinya berkeliling mengikuti panggilan Yesus dan juga merasa bangga menjadi murid dari Yesus yang dikenal hidupnya, ajaran serta mujizat-mujizatnya, mereka kembali ke kehidupan sebelumnya. Kematian Yesus membuat mereka kehilangan arah dan memutuskan kembali ke hidup semula sebagai nelayan. Dalam situasi yang boleh dikatakan semangat hilang atau ada rasa putus asa mendalam dan mungkin juga ketidakmengertian mengapa guru yang mereka kagumi bisa mengalami kematian dengan begitu tragis. Para murid ini melakukan aktivitas hariannya. Suasana putus asa menjadi lebih terasa lagi karena mereka merasa nasib tidak berpihak kepada mereka. Setelah semalaman mencari ikan, menjelang siang mereka kembali ke pantai dan tidak mendapatkan hasil. Situasi itu begitu mempengaruhi mereka, sehingga ketika seseorang yang tidak mereka kenal memerintahkan menebarkan jala di sekitar perahu, mereka begitu saja mengikutinya. Bisa dikatakan mungkin karena mungkin mereka melakukannya tanpa pikir panjang dan tanpa disadari sungguh. Karena jelas sekali ada hal yang tidak masuk akal bagi seorang nelayan menebarkan jala dekat pantai dan hari sudah mulai siang. Itu seperti membuang-buang waktu dan tenaga. Persis dalam situasi ini, mujizat terjadi. Saat mereka menarik kembali jala mereka, mereka tidak dapat menariknya karena begitu banyaknya ikan yang terjaring. Menyadari situasi yang tidak biasa, tidak masuk akal ini, mereka disadarkan bahwa yang memerintahkan mereka melemparkan jala adalah sosok istimewa. Sehingga mereka begitu saja mengikuti perintah yang tidak lazim untuk dilakukan. Sosok yang memiliki wibawa yang besar, sehingga mereka menuruti perintahnya. Pengalaman ini mengingatkan mereka akan pengalaman mereka saat berjumpa Yesus pertama kali. Mereka juga meninggalkan segala-galanya dan mengikuti Yesus, karena ajakan Yesus memiliki wibawa dan kuasa besar, sehingga mereka tidak sanggup untuk tidak menurutinya. Ingatan akan peristiwa inilah yang membuat murid yang dikasihi mengenal Yesus yang telah bangkit. Maka ia berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Menarik bahwa dalam situasi yang mengejutkan itu, Yesus mengambil peran begitu besar yang dominan, sementara mereka hanya mengikuti saja apa yang dilakukan Yesus. Yesus mengajak mereka makan. Tentu ini peristiwa makan bersama, mengingatkan mereka juga akan pengalaman perjumpaan bersama Yesus. Yesus selalu mengambil peran utama dalam perjamuan. Dengan perjamuan bersama, mereka menjadi semakin yakin bahwa Yesuslah yang ada di hadapan mereka. Yesus, guru mereka yang telah mengalami penderitaan, wafat dan dimakamkan, dan sekarang bangkit ada bersama-sama dengan mereka. Peristiwa kebangkitan ini sekali lagi mengajak kita semua bahwa pengenalan akan Yesus yang bangkit, yang akan memberi pengharapan serta membebaskan dari keadaan yang sangat tidak menyenangkan sekalipun, akan dirasakan saat kita mengikuti perjamuan bersama, yaitu Ekaristi. Dalam perjamuan Ekaristi, Tuhan sungguh hadir dan kembali mengingatkan kita akan kuasa kebangkitannya. Sayangnya, terkadang kita tidak mengerti atau tidak menyadari hal ini, sehingga perayaan Ekaristi diikuti dengan tidak sungguh-sungguh dan tidak disadari makna terdalamnya, yakni kehadiran Yesus yang bangkit
yang akan membebaskan. Tuhan memberkati.